Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan segala sesuatu berasal daripada-Mu. Oleh karena itu pada sore hari ini kami kembali persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan. Juga biarlah waktu-waktu yang kami gunakan untuk menuntut firman-Mu bukanlah satu hal yang sia-sia, tapi justru satu keuntungan bagi kami, nah kami mengumpulkannya harta ini di sorga. Tuhan terima kasih, sertailah teman-teman juga yang mungkin belum bisa bergabung karena ada kesibukan dan lain hal, tapi kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan sungguh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan baca ya dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai 31. Oke, karena hanya baru kita bertiga ya, kita satu orang 2 ayat ya. Oke, puji Tuhan. Saya dulu ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di sebuah tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Amin. Oke, itu lagi. 2 ayat. 2 ayat. Nah. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat 30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Amin. Baik, kita baca sekali lagi ya sama-sama ayat 31 ini. 1, 2, 3. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat percaya supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Mulia bagi Tuhan ya. Jadi di dalam pembacaan kita sore ini meskipun singkat tapi pasti ya ada makna yang dalam dari setiap ayatnya. Oke, sekarang saya akan tanya kepada teman-teman sekalian ya. Apa sih atau ayat mana yang menurut teman-teman sekalian ada ayat yang penting? Mungkin dari cuma ini ya, Yunika sama Sherlyn.
Ayat 29 mungkin, Kak. Oke, Sherlyn ada? Oke, Sherlyn belum menemukan ya. Baik. Jadi 29 kan bilang, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Sungguh sangat baik ya. Namun ternyata bukan salah, tapi kita akan membahas satu topik yang lain lagi yang sangat penting ya. Bukan yang tadi nggak penting, tapi ini lebih penting ya. Mengenai ini ya, sekarang kita akan bahas ya, mengenai, saya akan tampilkan ya, saya share screen saja. Oke. Kelihatan ya. Jadi hari ini membahas mengenai hayat dan kebangkitan. Nah, tapi kalau di ayat 29 ini tidak terlalu menunjukkan bahwa adanya hayat dan kebangkitan. Namun kita akan lihat sama-sama ya. Nah, ayat 22 ya. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Oke. Jadi pertanyaannya hanya dua ya. Apa makna dari Tuhan mengembusi mereka? Yang kedua, apa saja tentang Tuhan yang dipersaksikan dalam Injil Yohanes? Aspek apa saja? Ya, oke. Mungkin kita bahas bersama saja ya teman-teman, karena tadi kita sudah jawab tadi, ya Yunika, Sherlyn juga. Kita akan lihat yang pertama, apa makna Tuhan mengembusi mereka? Atau kalian ada masukan dulu atau apa jawaban yang lain sebelum kita bahas dari Sherlyn, dari Yunika? Belum? Oke, kita bahas sama-sama ya. Ayat yang pertama nomor 1 berbicara mengenai adalah pertanyaan Tuhan mengembusi mereka. Ya, jadi di sini adalah roh itu yang diharapkan pada Yohanes 7 ayat 39. Wah, ini sungguh perkara yang dinubuatkan ya. Jadi dalam Yohanes 7 ayat 39 ternyata sudah diberitakan gitu. Nah, kemudian roh itu yang dijanjikan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, semuanya ini berbagian apa? Mengenai roh itu ya. Karena itu Tuhan membuskan Roh Kudus ke dalam murid-murid adalah menggenapkan janjinya. Ya. Jadi Tuhan itu membuskan murid-murid adalah menggenapkan janjinya. Supaya apa? Roh Kudus sebagai penolong ya. Jadi biarlah pada sore ini kita juga melihat satu perkara yang sangat krusial, yaitu bagaimana ternyata Roh Kudus ini adalah diberikan sebagai penolong. Namun ini tidak terpisah dari Bapa, Putra, dan Roh, tapi justru mereka adalah Tritunggal. Kemudian ini berbeda dengan penggenapan di dalam Kisah Rasul pasal 2 1 sampai 4 ya. Yang apa? Penggenapan janji Bapa yang dikatakan dalam Lukas. Nanti teman-teman ya boleh lihat sendiri karena waktu. Nah, dalam Kisah Rasul 2, Roh Kudus seperti tiupan angin keras tercurah ke atas diri mereka yang menjadi kuasa bagi mereka untuk melakukan pekerjaannya, yaitu apa? Menginjil ya. Nanti Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan apa? Kamu akan menjadi saksiku bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, haleluya. Maka inilah tujuan dari bagaimana Tuhan menghembuskan. Ya. Tuhan menghembuskan, tadi di ayat 22 dikatakan, Tuhan mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ditiup dulu. Terimalah Roh Kudus, misalnya gitu ya. Nah, dengan menghembuskan Roh Kudus itu ke dalam mereka, Tuhan menyalurkan dirinya ke dalam mereka. Namun sekarang kita sudah terima atau belum, ayo pertanyaannya. Sudah terima atau belum Roh Kudus ini? Amin. Ya. Sudah. Ya, terima kasih. Sudah. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus nanti ada ibadah gitu kan baru dicurahkan. Tidak. Tapi sudah dicurahkan saat itu juga ya, saat ini yang kita baca dalam kitab Yohanes. Jadi teman-teman sekalian, dan Kisah Rasul juga memberitahu bahwa di saat itu Roh Kudus telah tercurah. Dan Roh Kudus ini
mengantar teman-teman kita atau membawa kita untuk bisa berani memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi meskipun kita kadang mesti takut ya, aduh, aku kadang nggak sesuai nih dengan keadaanku firmannya, tidak apa-apa. Tapi ada Roh Kudus di dalammu, gitu. Ya. Lalu yang kedua, kita akan lihat sama-sama lagi. Katakan di sini aspek apa aja sih, ya, yang dipersaksikan dalam Injil Yohanes. Wow. Jadi ini satu perkara yang sangat juga menjadi tujuan dan sasaran kita ya. Kita lihat. Nah, Injil ini mempersaksikan ya bahwa Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah, bukan hanya itu saja, ya, dia juga adalah hayat ya. Allah, hayat dan kebangkitan. Nah, jadi teman-teman yang sudah dapat kitab dari Bible Version Indonesia, juga nanti boleh dibuka nih ayat-ayat cross referensinya ya, untuk makin membuat kita semakin dalam mengenal firman Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa dia adalah hayat Allah di tengah-tengah manusia. Manusia berbeda dengan dia sebagai Allah. Sampai sini nangkap nggak maksudnya? Jadi memang kita memiliki hayat Allah. Namun kita berbeda dengan dia sebagai Allah, karena Allah itu adalah untuk sembah ya kan. Tapi hari ini kita adalah orang-orang yang mempersembahkan diri kepadanya justru ya. Oke. Kemudian pasal berikutnya ya di dalam kitab ini memberitahukan bahwa dalam lingkungan maut dia adalah hayat ya. Maut atau lingkungan maut berlawanan dengan dia sebagai hayat. Nah, sangat dalam ya maknanya. Jadi bagaimana juga melalui apa yang kita baca dari kemarin ya kan, dari misalnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya, juga orang-orang yang menyalibkan dia, itu ada di dalam mana? Dalam maut. Namun, puji Tuhan, hari ini kita semua boleh berbagian dengan diri Allah. Hayat Allah ada di dalam teman-teman, juga ada di dalam saya. Nah, kemudian apa? Nah, kita juga di dalam pasal ini, pasal 20-21 apa? Bahwa kebangkitan adalah dia sendiri. Ya. Dia adalah kebangkitan di tengah-tengah ciptaan yang lama. Ya, jadi ciptaan lama ini siapa? Saya dulu, sebelum dilahirkan kembali. Saya dulu, sebelum menerima Yesus. Namun, teman-teman, ketika saya menerima Yesus, saya dilahirkan kembali, saya telah menjadi orang yang dibangkitkan juga, menjadi ciptaan yang baru. Ya, jadi realitas kebangkitan ini adalah roh itu. Dia adalah kebangkitan, ya sebagai kebangkitan hanya terwujud nyata di dalam roh. Jadi kalau dia nggak bangkit, ada nggak roh itu? Ya tidak ada. Nah, maka kenapa orang bilang, kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus disalibkannya? Supaya kita hari ini, juga supaya kehendak Allah bisa tergenapi, yaitu roh ada di dalam kita. Nah, maka puji Tuhan, dia bukan hanya ada di tengah-tengah manusia, tapi dia juga adalah hayat manusia, dan dia adalah roh itu. Nah, ini boleh dicatat ya. Jadi Tuhan kita ya bukan hanya sekedar Allah yang jauh ya kan, seperti ya teman-teman kita ya mereka berkata bahwa ya suara perlu keras supaya terdengar, tapi tidak, dia ada di dalam kita ya. Oke, saya akan bahas sedikit lagi mengenai pembacaan kita tadi. Sekarang saya akan tampilkan ayatnya saja ya. Yohanes yang ke-20 tadi ya. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Kenapa Thomas ya dia tidak percaya, ya kan? Karena saat itu nih dengar ya, saat itu Thomas berjalan sendirian, sehingga dia sulit percaya. Padahal dia adalah muridnya. Nah, demikian pun dengan kondisi manusia hari ini. Kalau kita tidak sering berkumpul, kita tidak sering bersama-sama, kita sendirian, bisa saja kita menjadi orang yang unbelievers, ya, kita menjadi orang yang tidak percaya. Tapi memang hari ini kita sudah percaya, tapi kepercayaan kita, iman kita ini harus tiap hari diperbesar, bahkan kalau bisa sampai meluap, supaya apa? Yesus ya
bisa menyebar dalam kita dan menyebar dalam setiap teman-teman kita. Ya, di ayat 25 dikatakan apa? Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, ya kan? Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apakah kita harus tunggu dulu, supaya, wah Tuhan, aku percaya kepadamu dalam segala situasi, kalau aku mencucukkan tanganku? Ya, kan enggak. Tapi apa sekarang, kita dalam setiap kondisi, setiap situasi, ya, maka Allah ada. Ya. Dalam kondisi corona seperti ini, ya kan, dalam kondisi yang sulit, ya mungkin dalam badai-badai bencana, Tuhan juga ada. Tapi bagaimana kita memaknainya, itu kebangkitan Tuhan bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan dosa kita atau menebus kita dari dosa, namun juga untuk supaya hari ini kita menjadi penyalur-penyalurnya, ya kan? Ayat 26, katakan apa? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, Thomas sudah berkumpul, ya kan? Thomas sudah mau datang. Ya, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya, jadi seperti hari ini, bisa kita 8 orang, ya kan? Kita berkumpul meskipun media online, tapi apa? Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang dimaksud dengan damai sejahtera ini apa sih? Tidak ada duka, tidak ada kelemahan, ya. Memang mungkin ada yang sakit, ada yang sibuk dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, kita tahu satu hal, yaitu ayat berikutnya di ayat 27, ya. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Oke, jadi pertama, setelah kita mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, apa yang kita perlu kerjakan? Yaitu percaya. Ya. Kita boleh katakan sama-sama di dalam hati, ya, Tuhan, aku percaya akan kebangkitan. Ya, Tuhan, aku juga mau percaya akan karyamu yang besar. Ya, di apapun situasi di belakang kita, ya, mungkin masalah warga, masalah kuliah, ya, atau bahkan ya masalah pergaulan juga, ya, insecure dan sebagainya, kita lupakan dulu. Bahkan kita lupakan selamanya saja mungkin kalau bisa, ya, supaya apa? Tuhan menjadi segala kita, gitu. Nah, memang tidak mudah, tapi satu perkara itu tadi apa ya, ayat yang terakhir dibaca, ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya, jadi tahu ya kenapa kok Tuhan ada sih yang nggak tercatat, ya karena memang itu tercatat. Begitu banyak apa yang dia telah perbuat. Ayat 31 dikatakan, tapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Kita bisa menerima hayat dalam namanya. Ya, we can receive life in His name. Nah, jadi semoga melalui pembacaan kita yang singkat ini, ya, dan pembacaan perjanjian lama kita yang pribadi, menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa Lord, this is me. Tuhan, inilah aku. Aku mau supaya aku percaya, ya, dan juga bisa memperoleh hayat dan kebangkitanmu. Begitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar menjadi tanda kutip orang Kristen, tapi maju terus sehingga apa? Kita menjadi orang yang bersidang, ya, bersama kaum beriman, ya, bukan hanya bersidang atau beribadah, tapi juga bisa terus maju, mengenal dan menyadari bahwa we must preach the gospel. Nah, jadi inilah aplikasinya. Tapi sebelum itu perlu proses yang panjang, ya kan? Tuhan perlu mati, Tuhan perlu disalibkan, sehingga hari ini kita semua boleh menerima dirinya sebagai segala kita. Ya, jadi mohon maaf saya ambil waktu yang cukup banyak, ya. Jadi sisa beberapa menit ini teman-teman boleh ada yang tanya atau ada yang sharing, dipersilahkan. Amin.
Oke. Apakah ada yang mau tanya, yang mau sharing? Dari Wahyu, Dedi, ya, Sherlyn, Yunike, Aifa, Yohanes, Haiko. Dari saya sih cukup sih. Silakan teman-teman mahasiswa. Amin. Ada teman-teman? Iya. Kita tunggu. Atau sudah jelas semua ini? Oke, Wahyu sudah. Dedi sudah belum? Oke. Karena masih banyak waktunya, saya sharing sedikit. Sini saya terberkati perkara ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, di situ kan tidak ada Thomas. Kemudian karena Thomas tidak ada, makanya Thomas bilang di ayat 25 bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan perkataan ini melihat bahwa tidak cukup, padahal waktu itu murid-murid mengenal Tuhan Yesus selama 3 tahun setengah ini dalam ministry Tuhan Yesus, itu maksudnya mereka itu melihat Tuhan Yesus secara langsung gitu, face to face, bahkan Tuhan itu selalu ada perkataan Tuhan, misalnya Tuhan berbicara dengan murid-murid, tapi ternyata tidak cukup pengenalan murid-murid terhadap Tuhan gitu. Kemudian sehingga ya kita bisa lihat kan, Thomas itu bisa berkata seperti itu. Dan demikian di ayat 29, barulah Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena Thomas, dia melihat baru dia percaya. Kemudian di situ baru Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ketika ini saya sangat terberkati gitu kan, bahwa ketika Tuhan Yesus, mengapa demikian gitu, ketika ini saya juga terberkati bahwa Tuhan Yesus kan setelah ini dia akan meninggalkan murid-murid gitu. Dia meninggalkan murid-murid secara physically ya teman-teman, karena di Yohanes pasal 14 kita membahas bahwa ada roh realitas atau penolong itu adalah roh kudus, perwujudan dari Allah Tritunggal ini sendiri yang tinggal di dalam murid-murid. Dengan demikian saya mendapatkan satu pengertian ya teman-teman. Kenapa sampai Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Karena setelah ini Tuhan Yesus secara physically akan meninggalkan murid-murid. Dan Tuhan Yesus itu akan menyertai murid-murid ya melalui Roh Kudus itu di dalam murid-murid itu, setiap mereka yang percaya kan. Kemudian di ayat 31 Tuhan di sini berkata bahwa semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Satu aspek hidup percaya itu bukan karena melihat, kemudian di sini yaitu perkara iman gitu. Namun perkara iman ini bagaimana, yaitu di ayat 31 ini dikatakan bahwa semua yang dicatat, yang dicantumkan di sini juga dicatat supaya kamu percaya. Artinya lewat ini saya mendapatkan bahwa betapa pentingnya tiap catatan ini. Artinya apa? Alkitab gitu. Betapa pentingnya firman Tuhan. Satu aspek perlu hidup oleh iman. Tapi iman ini bukan sekedar iman-iman ya, maksudnya didorong-dorong, dikasih tahu sama orang, ayo percaya Tuhan, dan lain sebagainya gitu. Tapi karena firman Tuhan gitu. Satu aspek ada Roh Kudus di dalam saya juga teman-teman. Tapi tidak cukup Roh Kudus saja di dalam saya dan teman-teman. Yang kedua perlunya firman Tuhan. Dengan demikian kita akan hidup oleh iman. Mengapa hari ini banyak sekali kekurangan iman, banyak sekali goyah, mudah tertipu, mudah terintimidasi dan lain sebagainya? Bukan karena Tuhan tidak menyertai, bukan karena Tuhan tidak mendengarkan doa, tetapi karena kurang menikmati firman Tuhan, kurang datang kepada firman Tuhan, kurang datang kepada firman Tuhan dengan melatih roh kita.
Sehingga yaitu kurang iman, mudah terintimidasi, mudah tertipu oleh perasaan, mudah mudah ditekan pikiran kita, mudah disuntik dengan pikiran-pikiran si jahat. Jadi melalui ini, puji Tuhan teman-teman, ada Roh Kudus di dalam kita dan juga ada firman Tuhan di luar kita, sehingga kita akan hidup bukan kita akan dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita akan hidup oleh iman karena ada Roh Kudus dan ada firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik. Apakah ada lagi yang mau sharing? Belum ada? Kalau belum ada, puji Tuhan kita sudah mempelajari kitab ini, ya. Besok adalah pasal yang terakhir. Semoga di dalam 21 pasal ini kita juga memiliki satu pandangan yang jelas bahwa ternyata sebagai orang yang mengikut Yesus, kita perlu mengalami tadi, yaitu hayat dan kebangkitan, berguna sekali bagi kita untuk hidup dalam zaman ini, supaya kita boleh mempersiapkan diri kita menjelang Tuhan datang kembali, ya. Jika mungkin nanti kalau ada kesempatan lebih akan dibahas mengenai Tur Tabernakel itu, ya, bagaimana kita ya memiliki Allah di dalam kita, ya kita juga tinggal dalam Allah sehingga kita dan Allah itu saling uni, sehingga terjadi satu ya jalan tol, ya, jalan tol surgawi lah istilahnya. Jadi kita dan Allah itu langsung bisa saling bersekutu, ya, menikmati satu sama lain dan tidak lagi melihat atau menunggu adanya hal-hal atau situasi-situasi tertentu untuk kita bisa datang pada Tuhan, tapi setiap saat, setiap hari kita menjadi orang yang tumbuh dalam kebenaran. Oke, demikian ya, kita mengucap syukur. Kalau gitu kita berdoa, ya teman-teman, kita tutup malam ini. Terima kasih ya pada Tuhan atas firman-Nya. Oke, baik. Kita bolehkah minta tolong kepada Yohanes untuk tutup dalam doa? Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena roh yang telah dijanjikan itu telah ada di dalam kami. Tuhan, saat Kau mengembuskan ya Tuhan, roh itu ke dalam murid-murid, juga sekarang ada di dalam kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bahwa kami betul-betul bersyukur, betul-betul mengapresiasi Tuhan, Engkau yang di dalam kami ini. Sehingga kami Tuhan bukan lagi terpisah denganmu, Tuhan, kami telah menjadi satu denganmu, roh kami dengan rohmu telah menjadi satu ya Tuhan. Tuhan, bahwa kami juga terus bertumbuh dalam iman kami, dalam pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan, melalui firman yang kami baca setiap hari ini, yang terus membuat kami terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Yohanes. Ya, jadi kita sama-sama mau menjadi satu dorongan untuk kita untuk lebih mengasihi Tuhan, ya, lebih percaya bahwa keselamatan itu juga adalah milik semua orang yang mau percaya kepadanya. Oke, jadi bisa nanti yang sudah pernah daftar, boleh daftar lagi di www.kefas.id untuk daftar ulang, ya. Puji Tuhan. Oke, kalau gitu kita akan sampai di sini, kita foto bersama, ya. Oke.